Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Kita akan melanjutkan video tutorial kita. Nah, setelah kemarin kita bahas horizontal vessel, maka kita lanjutkan. Ya, kali ini bagaimana cara melakukan perhitungan stiffening ring for large horizontal vessel support by saddle. Jadi ini adalah melanjutkan pekerjaan yang dilakukan sebelumnya. Tentunya saya berharap bahwa contoh soal yang di halaman 92 sudah dibaca dan dilatih tangannya. Nah, kemudian untuk kali ini halaman 94 ini dilakukan perhitungannya jika allowable stress, jika stres yang terjadi pada horizontal vessel baik yang di longitudinal bending stress, tangential shear stress, dan circumferential stress nilainya melebihi allowable stress-nya. Maka di halaman sebelumnya sudah dijelaskan, jika itu terjadi maka saudara harus pasang stiffener. Nah, rekomendasi stiffenernya yang ada di halaman 94 itu bisa dilihat mulai tipe A sampai tipe F. Jadi ini tipe offering-nya mulai A sampai F. Nah, ini A sampai F. Misalkan tipe A. Kita pasang stiffener dengan tipe A yang ini. Dia sebutkan ring inside, ya, ring inside. Artinya stiffenernya dipasang di dalam. Jika kita pilih A sebagai rekomendasi pemasangan stiffenernya, maka maksimum stress pada kondisi ring inside, compression at cell, ya, compression at cell. Ya, terjadi kompresi di bagian selnya. Nilainya adalah S6. S6 sama dengan K9Q per A minus K10Q R dibagi I per C. Oh ya, sebelumnya saya lupa untuk mengingatkan tentang notasinya itu. Notasi ini selalu ada di setiap bab baru di bukunya Pak Magyesi. Ada A, ada I, ada K, G, R, S6, dan theta, kontak angle. Jadi semua nanti ini bicara tentang S6. S6 itu adalah stres yang terjadi pada horizontal vessel yang ada ringnya. Disebabkan karena stresnya lebih dari allowable-nya. Maka harus muncul namanya ini stres ya pada stiffener ring untuk horizontal vessel. Nah, ini salah satu contohnya adalah di tipe A, nanti tipe yang lain polanya hampir sama, tinggal mengikuti aja. Oh, saya pilih B, saya pilih C, itu bebas. Nah, A, B, C, D sampai F ini bebas sifatnya. Tinggal kita menentukan jika saya pilih A, maka di sini melibatkan sel sebagai stiffenernya. Dengan lebar sel ukurannya adalah TR-nya ini, TR thickness of ring ditambah 1,56 akar RTS. Dari mana 1,56 akar RTS? Ini sama dengan yang kemarin. Yang kemarin sebelumnya kita bahas untuk sel yang contribute S stiffener itu rumusnya kan 1,1 akar DOT.
Nah, R itu sama dengan DO per 2. Nanti akan akan ketemu nilainya ya jika dikeluarkan seperduanya itu akan ketemu 1,56. Ya, 1,5 kali LS. Itu adalah sel yang dilibatkan sebagai steepener. Kemudian dihitung nanti berapa CG-nya. CG arah Y-nya berapa. Di sini CGY itu ditandai dengan C. D itu jarak dari top of ring ke CG-nya. Yang nanti C itu akan dipakai di sini. Ya, I per C-nya. Momen inersianya berapa dibagi dibagi C-nya. Makanya penting sekali melihat formulasi gambarnya kemudian rumusnya apa. Ya. Setelah ketemu S6-nya dihitung, nanti dia harus ya dibandingkan dengan maksimum allowable stress-nya. Nah, maksimum allowable stress-nya bisa dibaca di situ. Ya. Bisa tension, bisa compression. Kalau misalkan ini ring inside compression, berarti kita lihat yang compression. Ini contohnya allowable-nya. In compression ya setengah kali yield point of cell or ring material whichever is smaller. Jadi nanti saudara harus membandingkan antara material ring dan material sel. Mana nilainya lebih kecil itu dijadikan acuan untuk dibandingkan dengan S6. Ya, jadi S6-nya nanti nggak boleh melebihi setengah kali ya yield point-nya ring atau material mana yang kecil di antara keduanya. Kalau tension, nanti kalau tension, in tension, allowable stress value of cell or ring material whichever is smaller. Jadi kalau ring, ya, kalau tension nanti membandingkannya adalah dengan allowable stress. Allowable stress lihat di mana? Allowable stress lihat di ASME 2 part D. Oke ya, bisa ya, gampang nih. Nanti tinggal pilih saja. Misalkan, oh saya pilih yang C. Yang C tipenya adalah T, tetap melibatkan sel sebagai steepener dengan lebar TR ditambah 1,6 akar RTS. Nanti cara ngitung steepenernya sudah pernah dibahas. Balik kalau saya pilih yang C, komponen steepenernya ada berapa? Ada 3. 1, 2, sama 3 bagian atas. Tetap nanti juga menghitung CGY karena di sini ada nilai C. Jarak dari base sini sampai ke center of gravity yang nanti akan dipakai untuk kalkulasi I per C. Sama caranya. Tinggal bentuk steepenernya aja yang dipilih seperti apa. Ya, kalau sudah nanti tinggal dibandingkan dengan allowable stress, maka selesai sudah pekerjaan kita untuk menentukan nilai stres jika horizontal vessel kita ada steepenernya. Baik, itu mungkin penjelasan singkat tentang steepening ring untuk horizontal vessel yang disupport saddle. Semoga tugas saudara dimudahkan yang Maha Kuasa. Ya, kemudian nanti akan kita lanjutkan di video yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa berbahagia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.